Pernah nggak kamu ngerasa kayak semakin kamu baik, semakin kamu disia-siakan, kamu kasih perhatian, dia malah dingin. Kamu bantu keuangannya, dia malah minta lagi. Kamu diam supaya nggak ribut, dia malah makin semena-mena. Kalau kamu sekarang lagi dekat atau pacaran sama cowok, perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Karena bisa jadi selama ini kamu ngira kamu cinta, padahal kamu sedang pelan-pelan hancur karena sikapmu sendiri. Hari ini kita bahas 7 kebiasaan baik wanita kepada cowok yang justru merugikan dirinya sendiri. Dan satu pesan dari awal, kalau kamu nggak segera sadar, dia nggak akan pernah berubah. 1. Meminjamkan uang ke cowok. Mungkin kamu pikir itu bentuk cinta. Kamu bantu dia pas lagi susah. Kamu pinjamin uang tanpa catatan. Kamu percaya dia akan balikin suatu saat. Tapi pertanyaannya, kalau dia bisa minta ke kamu, kenapa nggak kerja lebih keras? Kenapa bukan dia yang usaha lebih buat kamu? Laki-laki yang benar-benar punya harga diri akan malu minta-minta ke pasangannya. Tapi kalau dia sudah nyaman disuapi, kamu pikir dia masih lihat kamu sebagai wanita yang layak diperjuangkan? Lama-lama hubunganmu jadi transaksional. Bukan cinta, tapi utang piutang. Dan yang lebih sakit, waktu kamu sadar dia bukan cuma pinjam uang dari kamu, tapi juga dari wanita lain. Hentikan sebelum kamu rugi terlalu jauh. Kamu bukan ATM, kamu pasangan yang layak diprioritaskan, bukan dimanfaatkan. Kedua, berinvestasi lebih banyak daripada cowoknya. Kamu kasih waktu, tenaga, perhatian, bahkan uang. Kamu tunda mimpi-mimpimu demi bantu dia kejar mimpinya. Kamu korbankan banyak hal demi dia, yang bahkan gak tahu kamu lagi capek. Dan parahnya lagi, malah kamu sampai rela tidur dengannya. Padahal kamu tahu kamu belum jadi istrinya. Kamu pikir itu bentuk pengorbanan. Kamu pikir itu cinta yang dewasa. Tapi kenyataannya, kamu sedang membayar lunas sesuatu yang belum pasti. Kamu bangun harapan, dia bangun alasan. Kamu sabar, dia santai. Kalau kamu terus yang lebih banyak berinvestasi, itu bukan cinta, itu perdagangan emosi. Dan kamulah yang selalu merugi. Ketiga, menghindari konflik dengan tidak membahas masalah. Kamu diam karena nggak mau ribut. Kamu tahan emosi karena takut dia marah. Kamu simpan semuanya sambil tersenyum pura-pura bahagia. Tapi di balik semua itu, hatimu lelah. Komunikasi adalah fondasi. Kalau kamu nggak bisa ngomong jujur ke dia, lalu apa yang sedang kalian bangun? Menghindari konflik itu bukan kedewasaan. Itu ketakutan, dan cinta yang sehat tidak bisa tumbuh dari rasa takut. Jangan biasakan memendam, lama-lama kamu bisa meledak. Dan saat itu terjadi, semuanya udah terlambat. Keempat, terus-menerus mencari persetujuan orang lain. Kamu posting sesuatu, nunggu dia komentar. Kamu pakai baju yang dia suka, bukan yang kamu suka. Kamu ubah dirimu demi dapat satu kata. Kamu keren. Tanpa sadar, kamu mengorbankan identitasmu sendiri. Demi apa? Demi diterima oleh orang yang bahkan gak peduli kamu nyaman atau enggak. Jadilah wanita yang punya pendirian. Bukan wanita yang setiap keputusan kecil pun nunggu cowoknya setuju dulu. Cinta itu tumbuh karena keaslian, bukan karena kamu jadi bayangan dari ex dia. Kelima, tidak jujur tentang performa pasangan diranjang. Ini sensitif, tapi justru karena sensitif, banyak wanita diam. Kamu pura-pura puas. Kamu bohong soal rasa nyaman. Kamu pikir, ya udahlah, asal dia senang. Tapi hubungan seksual bukan sekadar kewajiban. Itu komunikasi tubuh. Kalau kamu nggak bisa jujur di situ, hubunganmu akan terus timpang. Jangan biarkan dirimu dimengerti setengah-setengah. Kamu juga berhak menikmati. Kamu juga berhak bicara. Kalau dia nggak bisa terima kejujuranmu, maka dia belum siap jadi suami, apalagi pemimpin dalam rumah tangga. Keenam, bertahan karena kasihan atau simpati. Kamu tahu kamu nggak bahagia, tapi kamu nggak tega pergi. Dia cerita masa lalunya, kamu kasihan, dia bilang kamu satu-satunya tempat dia bersandar. Kamu merasa bersalah kalau pergi, tapi kamu lupa bahwa kamu juga butuh tempat bersandar. Kamu juga berhak bahagia. Cinta yang dilandasi kasihan akan berubah jadi beban, dan beban akan menghancurkanmu pelan-pelan. Jangan bertahan karena iba. Itu bukan cinta, itu perangkap emosional. Ketujuh, selalu ada buat orang lain tapi lupa diri sendiri. Kamu selalu angkat teleponnya,
selalu dengar curhatnya, selalu datang kalau dia minta, tapi saat kamu butuh, dia nggak pernah ada, dan kamu tetap bilang ke diri sendiri, itu nggak apa-apa, aku emang harus kuat. Tapi siapa yang kuat untukmu? Siapa yang benar-benar hadir saat kamu rapuh? Jangan biasakan jadi pahlawan untuk semua orang, sementara kamu sendiri kehabisan tenaga. Kamu penting, jangan abaikan dirimu sendiri demi orang yang nggak tahu caranya menghargai. Ingat ini, terlalu baik bukan salah. Tapi kalau kebaikanmu membuatmu menderita, itu berarti kamu memberikannya ke orang yang salah. Wanita itu lembut, tapi bukan untuk diinjak. Wanita itu kuat, tapi bukan untuk disiksa emosinya. Berhenti jadi korban atas nama cinta. Mulai hari ini pilih dirimu, hargai dirimu. Dan jangan biarkan cinta jadi alasan kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Ini bukan tentang jadi egois. Ini tentang sadar bahwa kamu pantas dicintai tanpa harus melukai dirimu sendiri.